Langsung aja, Nok. Siap. Terima kasih. Saya langsung terima kasih banyak atas ininya, kesempatannya Pak Heru, ada Pak Richard Mengko guru saya, teman-teman semua, ada Bu Maya, ada Pak Cok yang keren banget. Saya langsung aja to the point. Saya tidak akan seperti Pak Richard sih sebenarnya. Ini adalah presentasi saya kemarin waktu di acara di Bali. Poinnya sederhana aja. Sebenarnya kita bisa aja bikin compiler, bisa buat security seperti Pak Cok bilang, bisa buat security, buat password segala macam, supaya dari sisi security orang nggak bisa ngehack. Cuman masalah paling besarnya di sini ada tentang aksaranya, juga tadi Bu Maya udah ngasih lihat. Masalah paling besar adalah pada saat kita coding dan sebagainya di komputer itu yang ada aksara-aksara seperti Greek, ASCII dan sebagainya, alfabet. Cuman kalau udah mulai masuk ke aksara Jawa, keluarnya kotak tahu seperti ini dan ini jadi masalah besar sebetulnya. Jadi Pak Cok itu bisa jalan karena saya berani taruhan Pak Cok itu nginstall kayak Google Novu tidak ada tahu lagi di ini jadi bisa jalan. Kita kasih contoh realnya aja masalahnya. Contoh realnya gini, saya masuk ke Google aja ya biar gampang. Misalnya Balinis apa Unicode chart. Oke, harusnya kebaca kan? Kalau di Unicode ada bentuknya PDF. Coba kita masuk yang bukan Unicode ya, masuk ke Wikipedia, Balinix Unicode Block. Oke, keluar sekarang. Oh, di komputer saya keluar. Kemarin nggak keluar, sialan. Sekarang keluar. Jadi berbaik hati. Ini jujur ya, ini tadinya nggak keluar nih. Cuman nggak tahu saya install apa tadi ya. Jadi keluar. Fontnya Jadi sudah keinstall. Fontnya udah fontnya udah keinstall ya Pak Cok. Iya. Tadinya nggak Iya. keinstall. Jadi waktu sebelum ini saya utak-atik sih ngoprek. Keinstall. Jadi yang normal di komputer normal, di handphone yang normal ini nggak keluar. Tapi ternyata udah keluar Pak Cok. Jadi selamat Pak Cok dari sini. Oke, coba kita cek yang lain. Mudah-mudahan udah keluar juga ya. Javanis. Oke, kita masuk ke yang ngaco lagi. Ini yang bahasa Indonesia. ID Wikipedia. Tadi kan EN Wikipedia. Saya masuk ke Indonesia ya. ID Wikipedia. Kita lihat seberapa. Oh, keluar sekarang. Berarti komputer saya udah bener. Oke. Jadi komplainnya nggak jadi. Tapi harapannya kira-kira gini lah. Ini kayaknya nggak default. Di komputer udah ada. Harapannya mudah-mudahan gerakan kita semua didukung Bu Maya yang udah bukan main. Dan teman-teman semua ini bisa default ada di sistem operasi. Oke. Yang saya pengen sampaikan di sini bukan ini sih, saya agak nyeleneh kayak Pak Richard nih sebenarnya. Pak Cok eksplisit sekali ngomongin soal tacit knowledge sama explicit knowledge. Jadi selama ini kita bangsa Indonesia banyak ngomong di tacit knowledge. Knowledge-nya ada di kepala orang masing-masing, bukan tertulis eksplisit. Dan dengan adanya aksara ini menjadi eksplisit knowledge tadi. Nah, saya pengen ngomongin masalah knowledge yang eksplisit tadi. Kita bisa hubungkan ini dengan machine learning sama AI. Dan ini jadi menarik karena kita bisa ekstrak wisdom yang ada di eyang-eyang buyut kita di masa lalu, kita bisa ekstrak, mudah-mudahan bisa ngelihat. Jujur saya ngelihat misalnya orang Bali, ini orang Bali kenapa pintar-pintar ya? Dan saya banyak ketemu orang Bali pinter. Karena apa? Karena saya di sini sih sebenarnya. Saya adalah juri di satu Indonesia Award. Anda bisa masuk ke satu Indonesia Award ini. Saya kebetulan jurinya di sini. Ini ada Pak Fasli, ada Bu Puni, ada jurinya ada Pak Emil Salim, ada Bu Nila Muluk, dan ini bekas-bekas menteri. Dan mereka ngasih nilai ini saya kasih contoh kejadiannya kenapa saya jadi tertarik banget sama machine learning. Dan ini saya kerjakan di satu Indonesia Award. Mereka melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang masuk dari peserta, kemudian kita kasih nilai motivasinya gimana, obstacle-nya gimana, outcome-nya gimana, output-nya gimana,
outreach-nya gimana, sustainable-nya gimana, terus kita kasih nilai dalam bentuk file Excel seperti ini file Excel-nya contohnya. Jadi kita bisa lihat tulisan tentang motivasi, obstacle, outcome, dan ada nilainya. Kemudian saya iseng, ini kita udah 11 tahun melakukan hal ini, dan yang menilai adalah orang-orang bekas menteri seperti itu, dan saya punya akses ke nilainya tadi. Kemudian saya ekstrak file Excel-nya, kemudian menggunakan file Excel ini saya melakukan modeling. Modeling akhirnya saya bisa kemarin penilaian saya paling cepat soalnya saya curang banget. Saya pakai machine learning, saya bisa langsung run ke peserta-peserta itu, dan saya bisa identifikasi dari 60 peserta ada 3 peserta yang istimewa banget gitu. Dan kita bisa identifikasi banget pakai cara machine learning. Paling ini bentuknya file Excel sih. Cuman ini kan karakter semua nih. Semua karakter, dan kita bisa ekstrak sesuatu dari situ. Saya bermimpi kalau kita bisa, Pak Cok bisa misalnya mengembangkan bukan hanya keyboard nih. Ya ini buat Pandi, bukan Pak Cok aja lah, Pandi juga. Kalau kita bisa mengembangkan karakter recognition, jadi dari tulisan-tulisan yang ada di batu, di lontar, kita scan langsung keluar karakternya dalam bentuk karakter teks seperti ini, dan dikenali fontnya karena sudah dikenali di Unicode. Itu enak banget kita melakukan machine learning ini, dan nanti kita bisa ekstrak wisdom para eyang-eyang ini, dan kita nanti bisa tahu kenapa orang Bali artnya hebat banget. Kenapa orang Bali itu jago? Kenapa orang Bugis itu bisa berlayar sampai kemana-mana? Kenapa pada saat Majapahit kita bisa menguasai seluas itu di dunia? Bahkan mungkin kita bisa ekstrak dokumen-dokumen yang ada di Madagaskar, ada di kepulauan-kepulauan di Fiji dan sebagainya, di mana orang Indonesia, bukan orang Indonesia waktu itu ya, barangkali orang Majapahit sampai ke sana, kemudian dokumennya sampai di situ, kita bisa ekstrak dan kita bisa lihat apa yang terjadi dengan itu. Dan ini yang terjadi sama saya, kebetulan saya waktu itu diminta, salah slide yang ini. Ini saya diminta sama teman-teman BPK, Badan Pengawas Keuangan, waktu itu, ini walaupun keuangan, BPK pengen ngeliat ke depan, foresight. Ke depan pengen lihat apa yang akan terjadi sih sebenarnya. Dan kebetulan yang ngomong sih bangsanya orang-orang bekas menteri bekas menteri juga, kacau dah. Dan ini waktu itu saya ngomongnya sederhana aja sih. Ini saya kasih lihat, ini aja yang paling gampang lah. Saya kasih lihat ke depan itu, dan semua sama sih, ngomongnya sama semua. Ke depan itu yang kita mainin sebenarnya machine learning, AI dan sebagainya. Jadi intinya kita harus punya sensor, kita harus punya scanner, kita harus bisa baca dokumen segala macam, kemudian dimasukin ke big data, kemudian menggunakan AI, machine learning atau deep learning, dan kita melakukan classification, prediction atau forecasting yang menjadi masukan pada presiden, direktur, menteri dan sebagainya untuk melihat ke depan sebaiknya seperti apa. Selama ini pola pikirnya barangkali, jujur nih, pola pikir yang ada di BPK dan di kementerian dan sebagainya, mungkin mereka akan forecasting dari data-data budget, data-data publik yang ada di berbentuk tulisan dalam bentuk teks. Bayangkan kalau kita bisa mengawinkan, kalau istilahnya Pak Richard tadi, merajut dengan data-data dari dokumen-dokumen yang ditulis sama kakek nenek eyang kita. Waduh, kita langsung bisa melihat, oke, program buat Bali pasti akan beda dengan program buat Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan Bugis, dengan Batak beda banget. Karena masing-masing ini fondasinya mungkin lain kalau kita bisa baca dari naskah-naskah yang dulu-dulu tadi. Jadi saya ngelihatnya bukan sekedar aksara sih. Setelah aksara itu dapat, bisa semua digitalisasi, syukur-syukur kita bisa bikin kayak apa sih? Karakter recognition tadi, optical character recognition, jadi langsung bisa diekstrak, masukin ke filenya, kita bisa mainan AI yang dahsyat banget. Dan ini Pak Cok bisa langsung jadi profesor karena ini barangkali pertama kali di dunia ada karakter Indonesia, dan bisa masuk jurnal Scopus Q1 barangkali. Pak Cok langsung lempar ke mainkan Pak Cok. Gitu. Oke, saya sekian dulu, barangkali ini memberikan gambaran yang ada di kepala saya. Saya kembalikan pada Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Bravo Pak Ono. Wah, mati Pak Herunya, mati Luar lagi. biasa memang. Oh, hidup lagi. Aduh, saya sampai bingung ini pertanyaan ini sebenarnya begitu banyak gitu. Tapi terus terang kita memang
sempat komit bahwa ini jam 5 udah harus selesai. Paling enggak memang saya juga ada kegiatan lain.